Nah itu Oh iya, bukan plastik, ini plastik, salah. halusinasi. Halo, assalamualaikum teman-teman, salam lestari. Ketemu lagi nih sama Panji di Panji Petualang TV. Nah, di kunjungan Dita tempo hari teman-teman, di video sebelumnya udah Panji upload juga tuh konten pertamanya. Nah, hari ini Panji mau ngenalin Dita sama ular weling albino. Setelah mengenal ular weling albino, nanti si Dita mau Panji ajakin buat hairpin di sekitaran Black House. Nah, Dita ini adalah seorang putri Indonesia Intelligentsia 2 2019. Setelah itu dia juga merupakan host atau presenter televisi teman-teman. Cantik-cantik pinter ya. Oke, kita langsung ke konten. Oke, tapi sebelumnya ada pesan-pesan dari Wagler dulu nih. Wagler Store lagi banjir promo akhir tahun nih teman-teman. Ayo dong, kuy, grebek langsung di all shopnya Wagler aja teman-teman. Jangan ragu, jangan bimbang karena Panji udah tempel link all shopnya itu di deskripsi. Banyak penawaran menarik yang bisa kalian dapetin untuk diskon akhir tahun ini. Dan gak lupa nih teman-teman, katalog Wagler lagi banyak-banyaknya katalog baru juga. Tumbler baru, kemeja baru, kaos baru, banyak deh teman-teman. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagramnya Wagler di @waglerstore_panjipetualang. Hook untuk keamanan karena ini berbisa mematikan. Waduh, gimana dong? Aku memang harus dipersiapkan nih kalau misalnya Gak apa-apa, hewan berbisa. karena kan ular yang berbisa itu dasarnya mereka tuh rata-rata pasif. Ngarus Candidus ini juga tersangka yang banyak membunuh manusia atas gigitannya nih, Mbak, di Indonesia. Tahu ular welang yang hitam putih kan suka banyak ya. Nah ini yang albino genetiknya, albino putihnya. Nah ini Bungarus Candidus albino. Mana sih kalau misalkan kita harus menghadapin ular yang berbisa ternyata ini juga mematikan, yang harus kita lakukan apa? Harus tenang, Iya. ada safety tools. Ya, pada dasarnya sebetulnya kan tingkat mematikan atau tidaknya itu dari spesies aja. Dan sebetulnya karakteristik ular semuanya sama. Mereka tidak berani menyerang secara langsung ke manusia tanpa sebab. Nah, rata-rata kenapa seekor ular bisa menggigit kita itu karena dia merasa terancam dan akhirnya menyerang untuk pertahanan. Nah, kalau misalkan kita tidak menyakiti ya, misalkan kayak gini, aku pegang juga nggak kenceng, jadi aku cuma sanggak kayak gini, dia nggak akan ngerasain ini ancaman. Tapi kita harus waspada juga tentunya, karena kan bisa aja sewaktu-waktu karena dia elastis, lentur, dia langsung balik gigit. Nah itu yang bahaya kan. Makanya sebetulnya menangkap ular atau mengatasi ular kalau misalkan mereka masuk rumah, Wow. kayak barusan. Harus refleksnya bagus ya? Ya, itu makanya aku tadi jelasin suatu-suatu dia bisa balik. Makanya kan kayak tadi cak, dia langsung yang gitu. Untungnya nggak kena gigi. Wow, tes lighting dulu. Halo, selamat poek. Gue udah terlalu rapi sih sebenarnya. Kita kalau hairpin nggak harus kayak gini. Kita pakai kolor. Iya teh, gue koloran pakai sandal jepit. Kalau ke belakang tuh nggak pernah yang pakai topi kayak gini-gini. Ini spesial sih memang ada teman-teman tuh. Ada Teh Dita. Pakai Wagler. Nah, ini ada timnya nih lagi di rumah, dan hari ini kita mau nganterin Teh Dita yang cantik ini buat monitoring ular di kebun. Mudah-mudahan sih ketemu, karena kita benar-benar nggak bawa apapun kecuali barang-barang perabotan gitu. Oke, bismillah, siap-siap periksa.
berapa jauh? Kalau jalan ke tempat lokasinya sih mulai dari startnya di situ tuh. Kita ada 3 trek. Trek pertama itu kita ke kiri, masuk ke kampung-kampung dulu. Nah, ntar kita muter ke sana itu sekitar 1 km. Nah, trek kedua itu kita lurus lewat makam. Nah, iya serius lewat makam. Terus kita lurus lagi sampai ke sawah. Nah, dari sawah itu nanti kita belok kanan itu sekitar 1,5 kiloan. Nah, trek keempat, trek terjauh ini kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo. Dan ini yang paling digemari sama teman-temanku yang datang ke sini karena satu spot itu pertama kebun, tanah lapang, kemudian masuk lagi ke dalam ada sungai kecil buat pengairan sawah. Kelihatan. Masih kelihatan. Tapi bukan sungai, parit kecil gitu loh, keselokan. Cuma di situ kita sering banget nemuin beberapa spesies ular air, ular daun juga ada. Nah, nanti finishnya itu kita di saung atas empang situ. Gimana kita capeknya sih kalau aku sih sama teman-teman. Kalau udah capek yuk balik yuk. Gitu. Ya karena kan yang kita cari itu kesenangan gitu kan. Kadang ada aja kemudian ada ular keluar gitu kan. Nah, ini bukan ular, kulit ular. Kita di sini bisa lihat. Ini ada. Ini jenis apa nih? Ini kalau aku analisa ini kayaknya ular horos, ular red snake. Ini baru banget, masih bau. Nah, ini kenapa ular berganti kulit? Mereka akan membuang parasit sama kotoran yang nempel di badannya. Itu supaya badan mereka bersih. Jadi ketika mereka punya jamur di tubuhnya, punya kutu, punya apa, ini terkelupas sama kulit lamanya. Dan biasanya utuh seperti ini. Biasanya berapa lama sih? Seberapa sering? 40 hari sekali. 40 hari sekali. Ya. Jadi ular tuh nggak akan tua, mudah terus. Kulitnya kan licin gitu kan. Oh, tapi jangan di kulit. Oh, enak banget ya, nggak usah perawatan, nggak usah skincare, langsung diganti kulit kayak gini. Jadi reptil itu punya kemampuan shedding istilahnya atau berganti kulit. Nah, kebetulan di keluarganya arthropoda atau insekta, mereka juga bisa berganti kulit. Tapi mereka lebih ekstrim lagi, ganti badan. Istilahnya molting. Lamtoro namanya. Dan itu biasanya tuh pengereknya tuh adalah insektanya. Situ. Dapat gak tuh kameranya? Ini ada belalang sembah hijau. Ini juga sekarang udah mulai agak susah ditemuin. Karena dia terinfeksi sama pipih. Pipih tuh kayak kumbang bau yang warnanya hitam. Nah, dia makan daun-daun lamtoro yang masih segar. Kalau udah musim pipih nyerbu, wah habis dia nggak kebagian makanan, akhirnya punah. Ini kita nemu juga nih spesies yang agak susah sekarang, belalang sembah congcorang. Ini tahu gak teh, ada fakta unik dari congcorang ini? Apa tuh? Wah, Nggak tahu nih. Ini ada tips baru, ilmu baru. dia janda kejam disebutnya. Oh, jadi jam dia makan pasangannya. Yup. Lakinya selesai bersetubuh sama dia nih untuk kawin, dimakan. Untuk nutrisi anaknya. Jadi laki hidup buat kawin habis mati. Dibunuh istrinya lagi. Enak banget gak sih? Gak enak. Hidup anak-anaknya loh. Iya. Nah, ini aku nggak tahu jantan atau betina. Ini harus ditangkap, cuma kan Ini juga ya. bukan, maksudnya kita nggak buat ini gitu analisanya kan. Kalau untuk postur sih aku sih mikirnya ini jantan sih harusnya. Soalnya gerakannya mencurigakan. Betinanya di mana ya? Tahu-tahu di atas muka gitu. Jomblo dia kayaknya. Yang pengen punya reptil gitu, pengen juga nyobain kehidupan di alam bebas seperti ini, apa sih tipsnya mungkin buat yang masih muda-muda pengen nyoba tapi takut bahaya juga gitu. Yang pertama adalah belajar dulu sebelum melihara. Terus kalian harus tahu bahwa memelihara hewan itu kalian harus tahu sebelum memelihara hewan, kalian tuh harus ngerti yang namanya 5 prinsip kesejahteraan satwa. Dimana sebelum kalian pelihara hewan itu, satu, hanya punya kalian sebagai keluarganya. Kedua, bebas dari rasa lapar.
dan haus ya tentunya. Ketiganya adalah kalian harus berikan mereka kandang sesuai dengan yang seharusnya, dalam artian luas, kenyamanan kandangnya, kebersihannya itu kalian harus perhatiin juga. Sisanya ya 4 dan 5-nya adalah tanggung jawab kita untuk si hewan ini, baik atau tidak kalian mau piara. Gitu. Saya rasa untuk dapat reptil sendiri itu mudah, di alam pun banyak dan tidak kalau yang nggak dilindungi itu nggak ada batasan atau aturan yang emang nggak bolehkan kalian buat ambil. Itu boleh-boleh aja, tapi yang harus kita tahu semua bahwa hewan liar ketika kita tangkap dia akan stres. Dan beberapa reptil itu kalau misalkan ditangkap mereka akan mogok makan. Mogok makan, mereka nggak akan mau makan dan saya dan akhirnya mati. Nah ini kenapa aku masuk ke sini? Ini kan ada bangunan-bangunan kayak gini nih. Ini biasanya piton, dia nangkring di ini ya bambu-bambu ini. kayak gini-gini nih, soalnya anget kan? Nah. Loh? Guys, kita kayak ke sana deh. Salah jalan kalau gini. Ini lo nongolnya ntar jalan raya. Tapi kandang ayam, yuk back. Tedita. Kenapa? Lihat pocong. Nah, serius. Iya, Pe. Yaudah ya. Pak ada Dian teh. Kapan lagi? Ya kan? Kali halu seru itu namanya. Halu seru. Kapan lagi kan? Masa sih? Jangan halu teh. Jadi kamera itu loh. Coba nih handphone kameranya enggak. Gak akan dapet. Ada caranya loh. Iya tadi di handphonenya muncul kayak cahaya gitu. Pas aku lihat kayak dia kok sedih gitu rasanya. Dia sedih. Yang bikin dia lari awalnya badannya gue senter. Iya ngeri banget ih. Dem. Pas ke mukanya lari. Itu jelas banget ya. Iya. Ada kok rekamannya. Ntar kalau mau lihat gue kasih bisa. Anjir, seumur hidup baru sekali sih ngeliat itu. Tapi kayak gue lebih ke shock. Itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu tuh. Jadi kita kayak mainin kayak gitu kan. Cuma kadang buat hiburan sesekali dapat ya. Bukan plastik, ini plastik salah. Halusinasi. Kakak, halusinasi kakak. Oke. Emang ada kemiripan sama motif-motif daun kayak gitu. Siapa tadi Dita? Salah ternyata guys. Salah. Kulit ular wek. Oke, go. Kita semangat. Yuk, kita lihat. Oke, deh. Oh, apa lagi tuh? Banyak sekali. Oh, tuh ribut-ribut bocah-bocah mesti ular. Iya. Apa? Hah, serius? Allahu Akbar, ada stomak. Nah ini. Oke. Nih. Dia aktifnya nocturnal, beda sama ular lain. Nah ini, awas Dita, hati-hati. Ini Malayan Viper. Dia Viper tanah. Ini ular yang bertanggung jawab harusnya atas kematian banyak orang di Jawa. Wah, jadi kecil tapi mati. Wih, ini sudah mematikan. Resiko kalau misalkan kita terkena gigitan ular ini, itu bagian tubuh kita bisa putus. Oh ya, dari Bisa putus. sisanya itu. Iya. Jadi dia mematikan organ-organ Sangat. tubuh kita. Iya. Tapi ini untuk ukuran dewasa atau gimana ya? Ini untuk ukuran Malayan Viper juvenil sih, masih masuk nanggung ya remaja. Karena dia bisa sampai 1,2 meter sih, panjang maksimal size-nya. Dan dia tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan juga bisa ditemukan. Terbanyak itu Kalteng dan Kalbar bisa nemuin ini ular. Ini luar biasa karena dia ini aktif di malam hari. Mereka ini hewan nokturnal. Dan kalau siang mereka akan masuk ke semak-semak kayak gini buat sembunyi. Nah, mereka ini mengandalkan kemampuan kamuflasenya untuk berburu dan mendapatkan mangsa. Jadi dalam kondisi ini, ya. Kondisi apa sih ini? Dia lagi tenang. Enggak, dia ini diem karena dia merasa ada kita, ada manusia lewat, daripada dia gerak dan kelihatan. Akhirnya dia membuat dirinya mematung seperti ini
pura-pura diam biar disangka batang kayu. Karena kan kalau lihat motifnya ini kan mirip banget sama tanah. Jadi Dia melakukan kamuflase ya di sini. dia melakukan kamuflase tapi ketahuan, terciduk. Terus kalau misalnya kita dalam kondisi kayak gini apa yang harus dilakukan nih? Kalau Nah, kita lagi jalan tiba-tiba ya. ketemu ular ini, Kalau nggak usah diapa-apain teh harusnya. Jadi dia nggak akan nyerang kita. Punten pinjam dulu tanggung toxic-nya. Jadi kalau misalkan ini aku sentuh baru dia reaksi nih. Tuh. Dan dia langsung depositionnya gini, Defensif ngebentuk gitu ya. ngebentuk huruf S dan dia akan ngelontarin serangan ke depan dan itu kayak ngedadak gitu. Nah, dia punya taring panjang sekali. Kecil, tapi punya taring bisa yang panjang. Kita cek. Anatomi bisa bantu center teh. Siap. Jarak aman sama dia sih 1 meteran. Itu aman, dia nggak bisa terbang kok. Ini aku mau cek anatominya dulu, takutnya ada luka atau apa. Kita lihat. Jauh ini dia kayaknya belum makan ya. Maksudnya belum dapat makanan tuh. Kita bisa lihat dari bagian Saya apa bawah. nih biasanya tikus? Dia makan tikus ya. Dia makan tikus, burung puyuh kecil juga dia mau makan. Ya, ini jantan kayaknya sih. Kalau feelingku jantan, Rhodostoma jantan. Usianya 7-8 bulanan sih sebesar ini. Nah, ini kan posisinya kita temukan di lingkungan yang nggak semestinya dia ada di sini. So, kita harus rescue. Oke, karena ini adalah kebun dimana kalau siang hari warga tetangga-tetanggaku di sini itu pasti lewat sini. Dan pasti juga mereka berkegiatan di sekitar sini. Daripada matok warga, Kita harus rescue. bawa ke shelter, besok kita pindah ke tempat lain yang lebih jauh dari manusia. Masih pada ketawa tuh di belakang. Itu tas berarti buat kantongin ular, makanya tas gua harus copet. Ada dari buka ya yang keluarin dia ular. Stay above the surface, and all the crowds can recognize us.